Tim putra Indonesia akan tampil tanpa pasangan senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di Piala Thomas 2024. Kepergian duo kawakan ini, menurut Jonathan Christie, merupakan momen yang tak terelakkan, membuka jalan bagi generasi muda untuk mengambil alih pimpinan skuad Garuda. Dalam beberapa edisi terakhir Piala Thomas, tim Merah Putih telah menunjukkan performa gemilang. Kemenangan pada edisi 2020 lalu dimainkan 2021 dan menjadi runner-up pada 2022 menandai kembalinya kejayaan setelah 19 tahun puasa gelar. Di balik prestasi ini, kehadiran The Daddies, julukan untuk Ahsan Hendra sebagai mentor dan pemimpin dalam tim sangatlah penting. Jonathan Christie mengakui peran vital sosok senior di dalam tim, terutama dalam ajang sebesar Piala Thomas. Namun ia juga menyadari bahwa suatu saat kepergian Ahsan Hendra akan terjadi. Pentingnya adanya pemain senior di tim, terutama dalam kejuaraan tim seperti Piala Thomas, tidak bisa dipungkiri. Namun, pada akhirnya, waktu akan mengubah segalanya, ujarnya kepada media, termasuk MNC Portal Indonesia. Dengan absennya Ahsan Hendra, Jonathan menyatakan bahwa saatnya bagi dirinya, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin di dalam tim. Mereka bertiga memiliki tanggung jawab untuk memimpin, membangun chemistry, dan semangat di antara rekan-rekan satu tim. Kini, Fajar, saya, dan Ginting harus memimpin teman-teman serta memperkuat chemistry dan semangat tim. Kami menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menunjukkan kepemimpinan, ungkap juara Asia 2024 itu. Indonesia mengirimkan 10 pemain putra ke Piala Thomas 2024 yang akan diselenggarakan di Chengdu, China, mulai 27 April hingga 5 Mei mendatang. Mereka antara lain adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Carnendo, Daniel Martin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan. Tim putra Indonesia akan bersaing di grup C Piala Thomas bersama juara bertahan India, Thailand, dan Inggris. Pertandingan pertama mereka akan menghadapi Inggris pada Sabtu, 27/4/2024, pukul 17 Mawachen WIB di High Tech Zone Chengdu. Dengan komposisi tim yang dirombak dan tanpa kehadiran Ahsan Hendra, pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk membuktikan kemampuan dan kepemimpinannya di panggung internasional. Tim putra Indonesia akan menghadapi tantangan besar di Piala Thomas 2024 tanpa kehadiran dua pemain veteran mereka. Meskipun demikian, para pemain muda seperti Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto siap untuk mengambil tanggung jawab dan menunjukkan potensi mereka sebagai pemimpin baru dalam tim. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, mereka berharap dapat membawa tim Merah Putih meraih kesuksesan di kancah internasional. Pada laga pembuka melawan Inggris, semua mata akan tertuju pada kinerja para pemain muda Indonesia. Kemenangan dalam pertandingan ini bukan hanya akan menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa meskipun tanpa kehadiran Ahsan Hendra, tim putra Indonesia tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia bulu tangkis internasional. Jonathan Christie berhasil meraih tiket menuju babak final Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024 setelah mengalahkan unggulan pertama Shi Yuqi dalam pertarungan sengit yang berlangsung hingga rubber game. Kemenangan ini menjadi pencapaian gemilang bagi Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo, mengingat Shi Yuqi merupakan salah satu pemain papan atas asal Cina. Dalam pertandingan semifinal yang baru saja berlangsung, kedua pemain menampilkan permainan yang sangat kompetitif sejak awal set pertama. Mereka saling beradu poin dengan skor yang ketat hingga mencapai 3-3. Namun,
Shi Yuqi kemudian berhasil mengambil alih kendali permainan dengan unggul 11-9 saat interval pertama. Jojo tidak menyerah begitu saja. Dengan determinasi yang tinggi, ia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 12-12 sebelum akhirnya memimpin dengan skor 14-12. Meskipun demikian, Shi Yuqi tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Pertarungan semakin memanas ketika Jonathan Christie kembali berhasil unggul dengan skor 16-14. Namun, Shi Yuqi tidak menyerah begitu saja dan mampu mencetak 4 poin berturut-turut, mengakhiri set pertama dengan kemenangan tipis 21-18. Memasuki set kedua, Jojo harus menghadapi tekanan awal saat tertinggal 0-2. Namun, dengan keunggulan mental yang dimilikinya, ia mampu bangkit dan bahkan berhasil unggul dengan skor 6-2 setelah mencetak 6 poin beruntun. Saat interval kedua tiba, Jonathan Christie masih memimpin dengan skor 11-4. Ketika pertandingan dilanjutkan, Shi Yuqi mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dengan mengumpulkan poin-poin beruntun, membuat skor menjadi 15-10. Namun, Jojo tidak gentar dan berhasil menjauh dengan skor 18-10 setelah meraih 3 poin beruntun. Meskipun Shi Yuqi mencoba untuk kembali mengancam dengan mencetak 5 poin berturut-turut, Jonathan Christie tetap tenang dan berhasil mengakhiri set kedua dengan skor 21-19, memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Dalam set penentuan, Jojo langsung tancap gas dan berhasil mengambil keunggulan awal dengan skor 4-2. Ia terus menunjukkan dominasinya di lapangan dengan unggul 9-3 sebelum memasuki interval ketiga. Setelah interval, Jonathan Christie tidak membiarkan lawannya mendekat dan terus mengontrol jalannya pertandingan. Meskipun Shi Yuqi mencoba untuk mengejar dengan beberapa poin beruntun, Jojo tetap tenang dan berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan gemilang 21-12. Dengan kemenangan ini, Jonathan Christie berhasil melaju ke babak final dan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Li Shifeng dari China dan Kodai Naraoka dari Jepang. Semangat dan ketangguhan yang ditunjukkan oleh Jojo dalam pertandingan ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan di babak final nanti. Kemenangan epik Jonathan Christie dalam pertandingan semifinal Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024 tidak hanya mencerminkan kekuatan individunya sebagai pemain, tetapi juga menunjukkan mental yang tangguh dalam menghadapi tekanan. Jojo mampu menjaga fokusnya meskipun tertinggal di beberapa momen krusial, dan kemampuannya untuk bangkit setelah kekalahan di set pertama adalah bukti nyata dari ketangguhan dan ketahanan mentalnya. Ini adalah kualitas yang sangat berharga dalam dunia olahraga profesional, di mana tekanan dan ekspektasi selalu hadir di setiap pertandingan.